Setiap kali terjadi peristiwa erupsi Gunung Merapi, kita sering menyaksikan betapa masyarakat sering terkesan santai menghadapinya. Padahal dampak yang diakibatkan awan panas bisa meratakan apapun yang dilaluinya. Perlu kita ketahui bahwa kecepatan awan panas berkisar 100-150 km per jam dengan suhu 100 hingga 1000 derajat Celcius dengan arah pergerakan yang tidak dapat diprediksi. Sementara, kecepatan manusia normal hanya mencapai 10 km per jam. Artinya, kalaupun Anda juara Olimpiade lari, Anda akan digulung awan panas dan bisa dipastikan tewas seketika. Banyak peristiwa erupsi Gunung Merapi yang menyebabkan korban jiwa dan ribuan rumah luluh lantak oleh daya rusaknya. Sebagai salah satu sumber informasi, podcastnews.id akan mengulas apa itu awan panas, bagaimana dampaknya bagi alam dan kehidupan manusia. Hal ini penting sebagai pembelajaran masyarakat. Awan panas adalah salah satu material panas yang dihasilkan dari aktivitas gunung berapi. Terbentuk dari aliran suspensi bermuatan batu, kerikil, pasir, dan abu vulkanik yang keluar dalam waktu bersamaan dengan gas vulkanis. Semua material yang bergerak bersamaan dengan gas vulkanik ini kemudian membentuk gulungan yang terlihat seperti awan yang berjatuhan. Awan panas mengandung gas vulkanik dengan suhu yang sangat tinggi, temperaturnya mencapai 100 hingga 1000 derajat Celcius. Mari kita simak uraian jenis-jenis awan panas, bagaimana proses terjadinya, serta dampaknya yang ditimbulkan. Awan panas bergerak dari puncak gunung menuruni lembah, dan pergerakannya ini ditentukan dengan keberadaan aliran sungai yang ada di sekitar gunung berapi. Kecepatan luncur dan jarak jangkauan awan panas juga tergantung dengan besaran daya dorong gas ke kawah. Selain itu, faktor hembusan angin dan kemiringan lereng gunung juga jadi faktor yang ikut menentukan kecepatan awan panas menuruni gunung. Awan panas bisa keluar dari segala sisi dikarenakan gunung memiliki kubah lebih dari satu. Inilah yang membuat ilmuwan cukup kesulitan memperkirakan ke arah mana awan panas akan meluncur. Awan panas gunung berapi terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, awan panas aliran. Awan panas aliran merupakan awan panas yang mengalir turun ke bawah dengan materialnya yang akan mengendap di sekitar lembah gunung. Pengendapan awan panas terbagi lagi menjadi 2, yaitu awan panas atas berupa material kasar dan awan panas bawah berupa abu vulkanik dan pasir. Awan ini bisa mengalir dengan kecepatan antara 150 hingga 250 km per jam. Awan ini berasal dari letusan gunung berapi yang besar dan biasanya akan mengarah ke satu arah yang sulit diprediksi. Yang kedua, awan panas hembusan. Awan panas hembusan adalah awan panas yang terbentuk dari letusan gunung berapi yang tidak terlalu besar. Letusan yang terjadi cenderung kecil sehingga tekanan yang dihasilkan untuk menggerakkan awan panas enggak cukup besar. Kecepatan awan panas hembusan berkisar antara 90 km per jam dengan membawa material berupa kerikil, batu, pasir, dan abu. Awan panas hembusan membutuhkan tenaga angin, dan menyebar sesuai arah datangnya angin. Inilah yang menyebabkan abu vulkanik dari awan panas jenis ini bisa terbawa ke berbagai wilayah yang jauh dari pusat erupsi. Adapun jenis awan panas ketiga adalah awan panas jatuhan. Awan panas jatuhan biasa disebut dengan awan panas guguran yang berasal dari runtuhan kubah di puncak gunung. Kubuh yang runtuh ini nantinya akan menyebabkan longsor akibat dari tekanan gas tinggi dari dalam gunung. Tekanan gas tinggi ini akan naik ke atas dan berguguran menuju bagian luar gunung lewat terusan kepundan atau kawah. Gas yang berjatuhan menyebabkan kubah memperoleh tekanan dan berguguran sehingga memicu terjadinya longsor. Suhu dari awan panas ini berkisar antara 500 hingga 600 derajat Celcius, dan mengangkut materi batuan-batuan besar yang bisa merusak apapun yang diterjangnya. Lantas bagaimana dampak atau daya rusak awan panas? Awan panas yang bersuhu tinggi bisa menyebabkan apapun yang dilewatinya hangus dan musnah. Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari kemunculan awan panas akibat letusan gunung berapi. Pertama, suhu awan panas yang sangat tinggi bisa menghanguskan apapun yang dilewatinya. Kedua, material batuan yang terbawa oleh awan panas juga bisa menghancurkan apapun yang ditemuinya. Ketiga, debu dan abu vulkanik bisa terbang ke daerah-daerah yang jauh dari area letusan gunung berapi, dan akan berdampak buruk jika dihirup terus-menerus oleh manusia. Keempat, awan panas bisa terjadi selama berhari-hari jika masih ada sisa tekanan dari gas vulkanik. Sedang kelima, abu yang berasal dari awan panas yang terbawa oleh angin bisa menggelapkan suatu daerah dan berpotensi mengotori kota.
Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi masyarakat yang menonton konten podcastnews.id, khususnya warga yang berada atau bertempat tinggal di sekitaran Gunung Merapi.